Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Jalan Belitung yang dirahmati Allah. Bersyukur kita pada subuh hari ini, menurut panitia sudah yang ketiga ya, dilaksanakan pengajian ba'da Ramadan, dan sepertinya jamaahnya semakin banyak ya. Alhamdulillah, ini mungkin salah satu dari keberhasilan bulan Ramadan yang baru saja kita lewati ya. Sehingga setiap tahun Ramadan menjumpai kita, maka setiap itulah dia menyegarkan spiritualitas kita, keberagamaan kita. Yang salah satu dari aspek keberagaman itu adalah kehausan terhadap ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ilmu itu artinya informasi yang benar, itu ilmu namanya. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu pengalaman. Pengalaman itu biasanya kebenaran yang bersifat sementara, sederhana. Kalau duduk di bantal bisulan, itu namanya pengalaman. Tapi setelah diperiksa bantal itu ke laboratorium, ternyata di situ banyak bibit-bibit virus. Karena bantalnya kada suah berjamur, kan? Kada suah diandak ke terik matahari, itu baru jadi ilmu. Ya. Maka di dalam agama yang dikenal ilmu, dalam agama tidak dikenal istilah pengetahuan. Cuma dalam bahasa kita agak kacau sehingga disebut dengan ilmu pengetahuan. Padahal antara ilmu dan pengetahuan berbeda. Nah, yang kita cari itu adalah ilmu, karena pengetahuan itu nanti terkait juga dengan khurafat ya. Khurafat itu kabar-kabar yang tidak jelas atau takhayul, khayalan. Ini kira-kira jar kalau burung halang berbunyi kolek, ini pasti ada yang meninggal. Nah, kebetulan burung halang ini bersarang di atas pohon kapoknya di atas kuburan. Nyata ya kan, ada orang meninggal. Itu kayak orang begana di parak pinggir kuburan umum juga. Setiap hari minta izin dengan atasannya, alasannya ada orang meninggal. Hari ini mohon maaf Pak, tidak bisa turun ke sekolah, ada yang meninggal. Hari-hari ya orang meninggal situ, hingga kuburan umum begana. Itu namanya takhayul, khurafat, bukan pengetahuan, bukan ilmu. Maka orang Eropa, orang Inggris itu membedakan antara science dengan knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan, science itu ilmu. Nah, maka agama itu juga menjadi sumber ilmu. Kalau kita menyebutnya ilmu agama, ya bisa juga ilmu agama atau agama yang menghasilkan ilmu. Nah, salah satu dari bidang ilmu yang sering ulun sampaikan itu adalah berbasis ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sebagai bacaan terdiri dari 30 juz, 114 surah, dia menjadi sumber ilmu. Menjadi sumber ilmu.
karena dia berasal dari yang maha ilmu, yang maha tahu, yaitu Allah Allamul Ghuyub, ya. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang alim, yang mengetahui baik yang gaib maupun yang nampak. Kalau manusia menghasilkan ilmu itu berasal dari yang nampak, baik nampak itu melalui panca indera atau melalui alat bantu. Di malam hari para astronom atau fisikawan menengadahkan teropongnya ke atas, ya. Nah, lalu dia kemudian menyimpulkan ada beberapa planet yang dekat dengan bumi kita. Dulu ada 7, sekarang mungkin sudah berapa belas, ya. Itu namanya ilmu berbasis panca indera. Tapi dalam agama itu lebih luas lagi, ilmu berbasis panca indera dan juga ilmu berbasis wahyu, ya. Wahyu itu sendiri artinya ilmu, ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, mendahului daripada pengetahuan manusia yang berbasis atau berdasar hasil-hasil pengamatan. Misalnya di surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun atau surah Al-Alaq yang paling pertama diturunkan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Kita dulu tahunya alaq itu artinya segumpal daging, atau segumpal darah, mungkin segumpal darah. Ternyata setelah diteliti, alaq itu dari kata alaqa. Alaqa itu sesuatu yang menempel dan tergantung. Alaqa itu kan sesuatu yang bergantung, ya. Karena sperma itu ketika bertemu dengan indung telur di dalam rahim seorang ibu, kemudian dia menempel bergantung di dinding rahim. Sebahagian dari itu nanti akan menjadi kromosom, menjadi cikal bakal manusia. Jadi Al-Quran sudah lama mengatakan manusia itu alaqa, dia menempel bergantung di dinding rahim. Nah, lalu kemudian ada prosesnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu mulanya dia adalah sulalah, saripati daripada tanah. Sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan. Lalu jadi nutfah, jadi indung telur dan menjadi sperma yang masih terpisah. Lalu kawin, ya. Kawin menurut prosedur yang disyariatkan di dalam agama Islam, kawin. Lalu terjadi percampuran. Summa khalaqnal 'alaqata mudghah. Jadilah dia mudghah. Summa khalaqnal mudghata izama. Lalu jadi izam, jadi tulang belulang. Pakasaunal izama lahma, lalu dibungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu berbentuk manusia. Itu belum ada teori-teori tentang evolusi manusia dalam ilmu pengetahuan biologi. 14 abad yang lalu belum ada ahli-ahli biologi. Nah, tetapi kemudian Al-Quran sudah menginformasikan itu. Nah, itu namanya ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Quran, yang juga berbasis kepada pembuktiannya kepada hasil-hasil pengamatan secara indrawi. Nah, itulah yang terus kita pelajari. Maka Al-Quran nanti akan dipelajari oleh ahli fisika tentang fisik, ya. Al-Quran bicara tentang kimia.
Al-Quran itu menyebut kimia itu dengan zarrah ya. Zarrah itu dulu kita menerjemahkan fama ya'mal misqala zarratin. Zarrah itu bukan kimia, dia fisika ya. Zarrah itu fisika, sebesar zarrah. Lalu zarrah itu apa? Lalu kita menerjemahkannya dengan biji sawi. Siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi. Tapi kemudian dalam penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan ilmu fisika, zarrah itu adalah satuan materi terkecil, artinya sekecil apapun, sehingga kita menerjemahkan zarrah itu sekecil apapun. Lalu kecil itu berapa kecilnya? Maka kemudian ilmu fisika menjelaskan bahwa benda ini mulanya kita lihat seperti buku ini besar, seperti plastik, ya, besi, kayu ya. Tapi kemudian kalau kita ekstrak, kita hancur ini apa namanya, meja ini atau mimbar ini, dia dari kayu kemudian kita hancur, maka kemudian muncul namanya molekul-molekul, atau badan kita ini juga kita hancurkan, itu kita apa namanya, kita hancurkan, itu terdiri dari molekul-molekul. Di dalam molekul-molekul itu ada atom-atom. Di dalam atom itu ada lagi proton. Di dalam proton itu ada lagi kecil-kecil-kecil, sampai orang menyebutnya sekarang dalam dunia fisika dengan kuak. Kuak itu materi terkecil yang dapat dikenali oleh manusia. Diekstrak lagi, kuak itu hilang. Itulah juga yang membuktikan bahwa alam ini fana. Jadi benda itu kalau dikecilkan, kecilkan, hilang. Tidak sanggup lagi manusia melihat. Hilang dia. Itu dalam bidang fisika. Lalu benda-benda terkecil itu kemudian dipelajari lagi oleh kimia. Ini namanya ini, namanya ini. Ini kalau dicampur ini jadi ini. Itu kimia. Ini kalau dicampur ini menjadi obat, tapi kalau dicampur ini jadi racun. Anak-anak kita yang belajar kimia itu belajar partikel-partikel benda terkecil, kemudian memahami percampuran-percampurannya. Nah, maka muncul kemudian ada energi atom misalnya kan. Kalau kita pelajari apa itu energi atom? Energi atom itu energi yang berasal dari benda-benda di alam ini yang diekstrak, kemudian dia menjadi benda aktif. Jadi benda-benda di dunia ini kalau diekstrak, dicampur-campur, diekstrak, itu menjadi makhluk aktif. Sebenarnya kan seperti air ini. Air ini sebenarnya benda hidup, air ini. Nah, apalagi kalau airnya langsung diambil dari pegunungan, dia benda hidup. Cuma kita tidak melihat apa yang hidup di dalam air ini. Mungkin di sini miliaran benda di dalam air ini. Tapi kita tidak bisa melihat. Mata kita dibatasi oleh Allah untuk melihat. Kalau Allah tidak membatasi mata kita untuk melihat, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ada nasi di hadapan kita, itu hidup, nasi itu hidup, sesuatu yang hidup. Bergerak dia, tapi pergerakannya tentu sangat kecil, seakan-akan dia mati, padahal dia hidup. Lalu kita makan, lalu masuk ke dalam usus kita. Di dalam usus kita dibantu lagi oleh bakteri-bakteri yang dalam usus kita untuk menghidupkan. Lalu jadilah dia sebahagian tenaga kita. Nah, itu di dalam Al-Quran sudah ada. Misalnya dikatakan Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Apa yang hidup mati itu? Benda-benda yang sangat kecil yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita tidak tahu apakah ini hidup atau mati.
Kita kalau makan bebek, ya, nanti itu sambat bebek, ini bisa bebek nih makanannya. Itik bahasa kita kan. Itik itu lebih kuat daripada ayam. Nah, karena dia punya keterampilan 3: berenang, berjalan di darat, dan terbang. Ayam pada kawa. Jadi ayam itu pernah tak ungut karena ngaramkan ini telur bebek kan. Hintalo itik kan diharamkan ke ayam, menetas juga kan. Sekali keluar anak ayam nih itik. Nah, ngaran itik nih kan garizahnya, instingnya itu mencari air ya. Nah, sampai ke banyu bakunyong si itik nih. Nah, ada umanya nih si ayam nih krok ya. Nah, ajar ayam, kenapa anak ini maka ubah gitu ya. Nah, itu kisah ayam ya, lawan itik. Lalu daging bebek itu memiliki khasiat yang lebih baik daripada daging ayam. Pada satu sisi ya, pada satu sisi karena dia memiliki kemampuan untuk berenang, berjalan di darat, dan terbang. Apalagi itik Japun, itik Jepang, itik Japun ini mungkin dari Jepang ya. Wah, itu kalau dia terbang jauh sekali dan dia melahirkan apa namanya, itik sarate kan ya, sarate ini kan apa namanya, tahu ya kalau pian itik sarate lah. Rancak menyambar itik nih. Itu ipolosi akhir kan, karena nanti dia kalau bertelur tidak bisa menetas lagi sarate itu. Sarate itu kan perpaduan antara itik biasa, itik alabio dengan itik Japun. Muncullah itik sarate. Oh, dagingnya enak sekali. Nyaman benar. Dan itu memiliki khasiat yang lebih baik daripada ayam. Jadi coba sesekali pian makan itik ya. Hanya itik itu mungkin kolesterolnya agak tinggi daripada ayam. Tapi khasiat untuk kesehatan kita lebih baik. Karena sebenarnya bebek itu walaupun kita sembelih, kita masak, dia tetap memiliki molekul-molekul hidup di dalam dagingnya itu yang kita makan itu. Atau misalnya mati, tapi ketika masuk ke dalam usus kita dia hidup. Kehidupannya si itik tadi kemudian ditularkan dalam kehidupan kita sehingga badan kita terasa lebih nyaman walaupun kehujanan tahan. Mudik kayak itik juga tahan hujan. Ya, bersepeda motor laju, ada bapak ada masuk angin, ya. Kayak itik juga terabang laju, kada masuk angin, kada pernah masuk rumah sakit si itik nih. Nah, ada pernah kisah garing itik nih kan, sehat walafiat itu. Nah, itu ilmu yang dibeberkan oleh Al-Quran juga tentang soal makanan, soal minuman ya. Dan itu terus kita pelajari, terutama oleh anak-anak kita yang sekolah atau kuliah pada program studi kimia, fisika. Mereka belajar tentang kehidupan ini. Dan kalau kita kita halusi ya, kehidupan ini kan sebenarnya 3 macam aja. Fisika, kimia, biologi. 3 ini aja yang menyusun kehidupan, ini 3 ini. Coba kalau kita misalnya ingat awal mula alam ini diciptakan, di dalam Al-Quran kan dijelaskan apakah orang yang kafir kata Allah tidak tahu bahwa langit dan bumi ini dulunya satu saja. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang yang kafir tidak tahu bahwa dulu bumi dan langit ini satu saja? Fafataqnahuma, lalu kami ledakkan, meledak
Itulah yang disebut dalam ilmu fisika dengan ledakan dahsyat, Big Bang. Lalu setelah meledak, sebahagian dari yang meledak itu ada yang mendingin. Inilah bumi kita ini. Bumi kita ini salah satu hasil ledakan dan hawanya dingin. Karena dingin, lalu ledakan itu kan fisika. Kenapa sesuatu meledak? Itu dipelajari dalam fisika. Kenapa bom peluru kendali itu begitu terhempas di bumi meledak? Itu fisika menjelaskan. Secara sederhana itu kan sama belerang kan, belerang korek api itu. Belerang korek api itu ya, kita gesekkan ya, ditempelkan kemudian digesekkan dengan keras, dia menghasilkan api. Itu kan sederhana sekali. Itu fisika. Karena sesuatu yang melekat kemudian digesek seperti ini, itu menimbulkan listrik. Pian kalau kedinginan naik gunung, ini digosok-gosok begini, kemudian ditempelkan ke badan kita. Itu mengurangi dingin. Karena begitu bergesek begini sudah muncul listrik. Itu fisika. Jadi ledakan itu fisika. Kemudian memunculkan kehidupan, itu biologi. Fisika, biologi. Tapi sebelum dia ada muncul kehidupan, itu ada pencampuran kimia dalam bumi ini. Ini campur ini, tercampur ini, meskipun pencampurannya mungkin menggunakan angin saja. Angin bertiup, maka kemudian jenis-jenis kimia bertemu dengan jenis kimia yang lain, menghidupkan satu kehidupan baru. Muncullah biologi. Fisika, kimia, biologi. Inilah yang menyusun kehidupan ini. Kalau kita makan nasi kemudian jadi tenaga, itu prosesnya proses kimia. Nasi dingin tambah teh dingin, secara berdingin kan, masuk ke dalam perut kita jadi tenaga. Itu materi menjadi energi. Materi menjadi energi. Lalu dipelajari energi ini. Energi ini kan modal kekuatan untuk melakukan suatu aktivitas, itu namanya energi, modal kekuatan. Dulu orang menjarang banyu, menggurak banyunya, lalu tutup ceratnya ini terabang, truk gugur ke bawah. Takajud sidin. Jir sidin berarti panas menghasilkan gerak. Itulah kemudian, kalau begitu panas ini harus dikelola supaya dia menjadi gerak, energi panas. Lalu panas ini dicari, ada yang dari api, ada yang dari batu bara, ada yang dari kayu. Maka ibu-ibu kita dulu di kampung memasak menggunakan kayu bakar, mencari api untuk memanaskan. Sekarang panas pakai listrik. Sekarang panas juga pakai energi sampah. Sampah itu, gundukan sampah itu kalau dikelola dengan baik, dia menghasilkan panas. Panas menjadi energi api. Orang yang melihara banyak sapi sekarang ini dilajari. Jadi kotoran sapi itu dikelola dalam satu wadah, dia menghasilkan panas. Ada kehidupan di dalam tahi sapi itu yang menghasilkan panas. Panasnya dikelola, kemudian disalurkan ke rumah, maka kemudian orang bisa menyalakan api melalui energi tahi sapi. Memasak nasinya kadar rasa tahi sapi, rasa nasi. Jadi dunia ini sederhana sebenarnya. Hanya kita tidak mempelajari dengan seksama. Anak-anak kita itu belajar, mereka paham. Apalagi yang kuliah di program studi kimia, fisika, biologi, itu mereka mempelajari Al-Quran sebenarnya. Karena Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Hanya di dunia barat
sumber ilmu itu tidak diterima dari wahyu, tapi diterima dari hasil pengamatan dan eksperimen. Nah, inilah apa namanya ya kesesatan, bukan kesesatan, inilah kekurangan model pengetahuan yang berasal dari negara-negara yang tidak beragama. Tapi kalau kita dari Islam, kita mengakui Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ngaji tafsir, sebenarnya kita ngaji ilmu juga. Hanya tergantung nanti siapa yang menjelaskan. Kalau yang menjelaskan dia memahami astronomi, fisika, biologi dan lain-lain, maka akan bisa dipahami oleh anak-anak SMP, SMA. Mungkin itu masalahnya kenapa pengajian-pengajian tafsir itu kadang-kadang kekanakan. Jadi kekanakan, kada paham jar apa ini yang disampaikan ini. Ya. Tapi kalau seandainya ada guru kimia, guru fisika, guru biologi menafsirkan Al-Quran, anak-anak mungkin akan tertarik. Kalau kita ini kan orang tua hanya sekedar untuk menambah keyakinan saja bahwa Al-Quran itu benar, hadis Nabi itu tidak ada kebohongannya. Tapi kita sudah lewat dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan fisika, kimia, biologi itu sudah lewat kita. Nah, tapi walau bagaimanapun ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran lalu berbicara tentang ilmu, pastilah asal penjelasannya bagus, kita akan menambah kekuatan keyakinan kepada ajaran agama kita. Nah, ini sekedar, saya kira sekedar pemanasan lah ya, supaya kita tetap masih tertarik untuk melakukan kajian-kajian terhadap tafsir Al-Quran, karena dia adalah sumber ilmu. Jadi sumber ilmu dalam Islam itu ada banyak ya. Pertama, wahyu. Yang kedua, hasil-hasil pengamatan panca indera dan alat-alat bantunya, termasuk laboratorium, itu maksudnya pengamatan. Yang ketiga, sumber ilmu juga itu adalah logika. Jadi jangan dikira akal itu tidak menghasilkan ilmu. Akal itu menghasilkan ilmu. Sepanjang akal itu dijalankan dengan prosedur yang benar. Lalu muncul namanya ada ilmu logika namanya, mantik. Logika itu biasanya begini, dia bekerja atas 3 lapisan. Lapisan pertama, kebenaran umum. Kebenaran umum. Misalnya, setiap pesawat atau begini, setiap makan membawa kenyang. Itu kan kebenaran umum. Setiap minum mampu haus, itu kan kebenaran umum namanya. Lalu saya minum. Nah, saya minum itu namanya sesuatu yang akan diuji kebenarannya. Lalu kesimpulannya, saya ampi haus. Nah, itu logika namanya. Ini logika yang sangat sederhana. Nanti itu dikembangkan logika itu. Setiap orang yang sholat ke masjid akan dapat 27 pahala. Ini kan kebenaran umum bersumber dari agama. Si A sholat berjamaah, itu yang akan diuji kebenarannya. Lalu kesimpulannya apa? Maka si A itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sholatnya. Si A itu siapa saja dia? Apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia ustadz atau orang biasa, orang awam, orang khawas dan sebagainya. Nah, itu namanya logika. Jadi logika juga membawa kepada kebenaran. Ada lagi sumber ilmu itu, namanya intuisi. Nah, tapi intuisi ini ada yang mengakui, ada yang tidak. Intuisi itu semacam apa? Kemampuan hati kita untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi hati kita itu diberi kekuatan oleh Allah
untuk membuat satu kesimpulan tertentu. Namanya niat. Dan Nabi sudah menjelaskan juga, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja kata Nabi, sesuatu itu akan terwujud sesuai dengan niatnya. Jadi niat, intuisi kita itu bisa menciptakan sesuatu yang nanti dibungkus dengan keyakinan kepada kemahabesaran dan kemahatahuan Allah. Yang juga di dalam hadis kudusi dikatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada pada persangkaan kuat hambaku kepadaku. Jadi kita itu harus punya niat yang kuat, kemudian punya persangkaan yang kuat, insya Allah akan terwujud apa yang kita sangkakan dan apa yang kita niatkan. Coba aja. Pian misalnya pagi-pagi mau ngantar anak sekolah, harinya gerimis, baju hujan kadada, mobil rusak. Apa yang ada pada hati kita? Bah ini jar, amung diatar nih bisa pelo juga unda nih, bisa garing anak unda nih, atar dasar garing. Tapi kita bisa ubah intuisi kita. Ada bapak ini hujan nih rahmat, lawas kada hujan sudah, tanam-tanaman kering, kambang matian. Jadi Tuhan menurunkan hujan ini rahmat. Ma'atar anak ini tugas yang mulia untuk menjadikan anak-anak menjadi orang yang soleh solehah. Maka ya Allah, berikanlah rahmat dan pertolonganmu kepadamu, kepada kami. Jangan kau berikan kami penyakit karena hujan ini. Bismillah, turun dari rumah, atar ke sekolahan, taduh hujan. Nah. Jadi itu namanya intuisi, Bapak Ibu sekalian. Itu ada rumusnya juga. Jadi hidup ini kadang-kadang ya menggunakan intuisi, kita menggunakan niat dan kekuatan hati yang sangat kuat. Nah itu orang bahari itu nang berisi apa namanya kesaktian itu antara lain ilmunya sebenarnya ilmu intuisi, tapi intuisi yang benar, yang jangan juga misalnya intuisinya intuisi yang salah, ilmu maling kan, ada bapak aja maling, ini pemiliknya ini guring nanya, ada tahu pokoknya guring, kita yakin bahwanya guring, datangi soalnya dasar bujur guring, dasar memang waktu guring kan. Nah akhirnya mencurilah si maling ini. Nah, itu namanya intuisi. Yang kita ini mencari yang benar-benar aja intuisinya, yang kira-kira baik benar. Insya Allah nanti Allah akan memberikan apa namanya kemudahan. Nah jadi oleh karena itu janganlah kita bosan untuk mencari ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, baik melalui Al-Quran, melalui pengamatan, eksperimen, laboratorium, melalui logika, melalui intuisi ya. Itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan dengan ilmu yang kita punyai maka kehidupan ini akan terasa lebih nyaman dan insya Allah kita juga akan lebih mudah. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pengajian pertama setelah Ramadan ini untuk subuh Jumat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.